Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Pemirsa, rangkaian tahapan pemilihan kepala daerah serentak 2024 sudah sampai pada tahapan akhir. KPU sudah menetapkan calon terpilih, tentunya akan masuk kepada tahapan pelantikan. Kementerian Dalam Negeri sudah menetapkan tanggal 20 Februari untuk pelantikan gubernur terpilih dan bupati wali kota terpilih se-Indonesia. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan mengupas bersama narasumber yang sudah hadir apa saja yang dipersiapkan untuk pelantikan, kemudian apa yang sudah dilakukan setelah pelantikan, kemudian bagaimana kepala daerah yang menjadi harapan rakyat setelah pelantikan tersebut. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat berkompeten yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah dan tentunya juga pasca pelantikan kepala daerah nanti. Langsung kita sapa saja tamu kita pada hari ini, Bang Suparmin. Apa kabar Bang Parmin? Alhamdulillah sehat, Kabarnya tadi baru balik dari Jakarta. Sama kita Pak. Oh, sama ya. Itu masih dalam rangkaian agenda pilkada juga ya ke Jakarta itu? Iya Pak, menampingi KPU Bungo Bang, kan sedang sidang Oke. Jangan dibahas dulu. Karena masih ada perkenalan untuk narasumber berikutnya. Bang Doni Yusra Febrianto, doktor dari Universitas Jambi. Apa kabar Bang Doni? Alhamdulillah sehat. Apa kabar Bang Desi? Bang Doni ini kalau kita sehat baik, sehat walafiat alhamdulillah. Bang Doni ini nggak perlu ditanya tapi udah kelihatan sehat nih. Luar sejahtera ya. Simbol-simbol kesejahteraan kayaknya ada di kita nih. Oke, Bang Doni terima kasih udah hadir karena memang di weekend ya itu pasti sibuk karena dengan kegiatan akademisnya. Tapi terima kasih udah bisa hadir di tengah kita dan memberikan informasi kepada publik, kepada pemirsa terkait dengan akhir dari proses tahapan yang akan dilanjutkan pada proses pelantikan. Ke Bang Parmin dulu. Nah, tadi sempat disinggung Bang Parmin bahwa rangkaian ke Jakarta tadi itu masih dalam urusan Mahkamah Konstitusi untuk pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bungo. Itu sudah pada tahapan apa ini untuk proses MK-nya? Ya, jadi begini, baik Bang Desi ya. Jadi dari awal ya, dari 11 kabupaten kota dan 1 gubernur, kan ada 6 kabupaten kota yang disengketakan ke MK ya. 5 itu sudah dismisal atau tidak dapat diterima di awal, kemudian di putusan awal, kemudian 1 lanjut sekarang yaitu Kabupaten Bungo. Perkara nomor 173 itu kemarin Jumat sore itu kita pembuktian prosesnya, di mana kemarin menghadirkan para saksi fakta maupun saksi ahli masing-masing pihak. Tetapi kemarin ada yang menarik karena MK memerintahkan kita untuk KPU Bungo untuk menghadirkan 5 kotak suara ya. Di 5 TPS ya, yaitu TPS 1 dan TPS 2 Bedaro, kemudian TPS 1 Rantau Tipu, TPS 1 Rantau Ikil, serta TPS 6 Cadika. Ini sedang malam ini teman-teman Kabupaten Bungo sedang rakor bersama para pihak, stakeholder dan juga pasangan calon ya, tim kampanyenya lagi ngumpul karena besok mau kita geser logistik itu ke MK. Untuk sidang lanjutan pada hari Senin 17 Februari jam 14.30. Kemungkinan akan menghitung ya. Karena mungkin ada ketidakyakinan MK terhadap hasil di sana, sehingga mungkin akan mencocokkan surat suara dengan hasil salinan yang kita sampaikan. Berarti langsung cross check dengan bukti ya. Proses dan itu nanti akan memberikan keyakinan bagi hakim putus yang akan dibuat berikutnya lagi. Dan nanti tanggal 24 Februari hari Senin itu akan dibacakan putusannya. Oh, udah langsung keputusan? Iya, jadi 40 daerah kabupaten kota dan provinsi se-Indonesia itu yang maju ke pembuktian itu hari Senin 24 itu akan diputus. Putusan itu adalah putusan yang final atau masih ada peluang putusan yang akan digugat lagi? Ya, itu kan nanti kalau nanti hasilnya begini, setelah MK memutuskan tentu ada perintahnya apa. Apakah menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau tidak dapat menerima posisinya. Tentu akan ada langkah-langkah lanjutan. Ketika ada langkah lanjutan tentu akan ada hasil lagi, penetapan baru, nomor SK baru. Tentu ruang-ruang itu kan masih ada. Bisa saja MK kan tidak pernah bisa menolak permohonan yang masuk ke dia gitu. Tapi kan tentu MK juga punya pertimbangan di perkara-perkara sebelumnya. Sepanjang nggak ada masalah, dia nggak akan juga lakukan itu. Intinya kita siap apapun perintah MK, karena kan memang final dan binding di sana ya.
Oke. Ada sebagai KPU wajib menindaklanjutinya. Lanjuti. Ya, dan itu juga sebagai konsekuensi kenapa Bungo belum ikut dalam daftar untuk pelantikan, Ya, Bang Parmin ya. ya, kan masih ada sengketa, betul. Karena masih ada sengketa. Betul, Bang. Sementara jadwal untuk pelantikan itu dengan jadwal sengketa masih berlangsung ya. Ya. Tapi tetap dilantik ya Bang kalau seandainya sudah putusan MK. Ya, kalau memang tadi sudah ditetapkan oleh KPU Bungo dan tidak ada permasalahan, saya pikir pada saatnya akan dilantik. Karena kalau Oke. sengketa ini kan rutin ya, Rutin. dan amanah di Undang-Undang Pilkada ya. Oke. Bagaimana orang-orang yang kalah, yang belum beruntung bisa mencari keadilan ke mahkamah. Jadi Oke. memang ruang yang diberikan oleh peraturan regulasi kita untuk Seperti itu. Cuman mungkin berbeda waktu pelantikan saja. Ya. Karena proses di Mahkamah Konstitusi untuk pembuktian Ya, Bang. dan mungkin pencari rasa keadilan Ya, ya. memberikan keadilan Itu. kepada para pemohon. Oke, berarti KPU pada hari Senin akan menyampaikan bukti terkait dengan kotak suara yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi, Iya. yang nanti Mahkamah Konstitusi akan melakukan penghitungan ulang di Iya. Mahkamah Konstitusi. Ya, ketika kotaknya sudah dibawa pasti itu dihitung ulang. Oke. Karena ini kan meragukan ya. Iya. Kalau ragu ketimbang nanti dia salah memutuskan, saya pikir ini menjadi baik juga ya. Ketika mahkamah ragu, cek langsung. Karena yang paling asli itu ya yang dalam kotak. Ya. Suara itu ada di surat suara itu. Karena mungkin ada pengadministrasian yang kurang benar diyakini KPPS, maka kita lakukan, maka MK memerintahkan untuk kita membawa kotaknya biar dicek sama-sama, biar semuanya merasa adil apa sebenarnya yang terjadi di sana. Oke. Nah, kalau nanti setelah itu tindak lanjutnya apa, ya kita tunggulah MK nanti memutuskan apa. Oke, baik Bang Parmin. Berarti dari 11 kabupaten kota, Ya, sisa berarti Bungo saja yang tidak Ya, tidak dilantik ya. dilantikan di Betul. tanggal 20. Betul, Bang. Dan ditambah satu gubernur dan wakil gubernur terpilih. Ya, ya ada Iya. 11 semuanya yang 11 dengan ya, gubernur ada terpilih. pasangan calonnya. Nah, ada persiapan khusus Bang Parmin dari KPU misalnya untuk proses pelantikan tanggal 20 besok? Jadi izin Bang, kami kan kewenangan kami dalam pilkada ini kan batas terakhir itu adalah ketika kami menyerahkan hasil ya penetapan paslon terpilih kepada DPRD Provinsi Jambi kalau Iya. provinsi. Kalau di kabupaten kota itu kepada DPRD kabupaten kota. Kabupaten kota. Nah, itu sudah bolanya sudah kewenangannya pindah ke DPR dan Oke. ke Kementerian Dalam Negeri. Artinya posisinya. kewenangan KPU dalam proses penyelenggaraan sudah selesai dengan Selesai. diserahkannya hasil Ya. penetapan hasil Sekarang calon terpilih. sisa kami melakukan evaluasi terhadap tahapan-tahapan agar ini menjadi catatan-catatan baik kita ke depan. Apa yang kurang untuk diperbaiki ke depannya. Oke. Baik mulai dari perencanaan, anggaran, tahapan pemutarli dan tahapan lain kita mau evaluasi semua. Nanti di 3 bulan setelah penetapan yaitu pada tanggal 9 April Oke. paling lambat kita akan kembalikan sisa anggaran kita kepada Pemda. Pemerintah. Oke, yang yang dihibahkan awal Iya, kemarin iya. ya. Kan dihibahkan Pak, kenapa dikembaliin? Ya, karena regulasinya begitu, Bang. Nanti jadi masalah Bang kalau nggak dikembalikan. Oke. Berarti proses pelantikan akan berjalan sesuai Ya. dengan tahapan yang dibuat oleh Mendagri. Mendagri, ya. Ada Perpres Dan 13 Bang 2025. Perpres 13 Ya. 2025 dan KPU secara administrasi maupun secara teknis sudah merampungkan tugasnya Siap, Bang. dengan menyampaikan ketetapan calon terpilih Ya, pasangan calon pada terpilih ya. DPRD masing-masing, Ya, baik sudah, tingkat Bang. provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Ya, siap. Nah, terus berdasarkan kondisi yang ada ini, Bang Parmin, berarti penyelenggaraan pilkada kita di Jambi secara keseluruhan itu berjalan baik ya? Ya, secara umum Bang, alhamdulillah kita kalau melihat dari awal ya tidak ada permasalahan-permasalahan berarti ya. Bahkan sengketa-sengketa pun yang biasanya ramai, sengketa proses itu tidak begitu banyak. Pelanggaran administrasi ini munculnya pasca ada yang kalah kebanyakan. Jadi temuan-temuan laporan-laporan pelanggaran itu munculnya setelah rekap di kecamatan atau bahkan setelah rekap kabupaten. Jadi memang posisinya dari awal tidak. Alhamdulillah kami bisa melakukan mitigasi termasuk partisipasi secara dibandingkan pilkada 2020 lebih meningkat. Oke. Ya dari 68 ke 72 ya naik lah. Karena posisinya tapi angka partisipasinya. iya dibandingkan dengan pileg memang beda. Hmm. Karena calonnya banyak, pileg, pilpres itu calonnya banyak. Caleg DPRD kabupaten, provinsi, DPR RI, DPD, pilpres. Sementara ini kan tidak. Ya, Nah, yang cuman- mendorong orang ke TPS itu banyak. Iya, banyak, iya. Betul. Banyak pilihan. Kalau ini kan tidak benar murni keinginan Kita pilih di teman-teman angka pemilih. berapa, Bang Parmin? 80 lebih 84 Bang, tinggi Bang. Ya, Jauh lebih tinggi dari nasional Bang. Betul. Tapi yang ini juga kita lebih tinggi dari nasional. Kita 72, nasional 71, kita 72. Oke. Masih 1% di atasnya. 1% di Ya. atas tetapan nasional. Ya, tapi yang jelas alhamdulillah terima kasih semua kepada para pihak ya, stakeholder, teman-teman ini para pengamat, akademisi segala macam, redaksi juga semua kita juga alhamdulillah dibantu ya, betul-betul supportnya luar biasa. Kami ngerasa dukungan publik kepada kami ini luar biasa. Ketika kepercayaan ini diberikan penuh kepada penyelenggara kami, alhamdulillah sampai hari ini kan tidak ada. Ya. Memang betul-betul tidak ada. Ya ada masalah ya tidak banyak lah.
persoalan yang di Sungai Penuh itu kan lebih kepada oknum ya, oknum yang merusak ke TPS ya. Dan Tapi itu sudah kan segera kita selesaikan dengan baik bisa. dan juga arahnya ke pidana Ya, ya. persoalan PSU, persoalan ke MK dari 8 permohonan 7 bisa dismisal, satu lagi yang lanjut. Ini pun karena memang dia masuk ambang batas, Bang. Ya. Bungo ini Pasal masuk ambang batas 158. 158 itu masuk ambang batas sehingga memang MK ya harus masuk, harus periksa. Oke. Dan itu sedang berproses kan? Iya. Oke. Dari ada 78 TPS yang disoal, Bang. Oh, itu yang 5 surat-surat itu mewakili. Iya, ya? jadi dari 78 itu 5 yang MK kurang yakin meragukan itu yang dibawa kotanya. Oke. Oke, terima kasih Bang Parmin. Iya, Bang. Ke Bang Doni nih. Nah, Bang Desi. pasca penetapan calon terpilih masuk pada tahapan pelantikan. Yang menarik ini pelantikan ini dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia dan di Jakarta. Kalau regulasi sebelumnya yang dilantik di Jakarta itu cuma gubernur, ya kan Bang Parmin ya. Kemudian bupati wali kota dilantik oleh gubernur di ibu kota provinsinya. Nah sekarang skemanya udah berubah betul nih. Mau bupati wali kota kah dia ataupun gubernur terpilih kah dia, semuanya dilantik di Jakarta. Fenomena ini menurut Bang Doni seperti apa ini? Ya, tentu saya pikir ini spirit yang sama ya dengan penyelenggaraan pilkada serentak. Maka pelantikannya pun diselenggarakan serentak. Pertimbangannya tentu ada banyak pertimbangan misalnya. Tapi kalau kita coba menganalisa secara hukum begitu, kenapa kemudian diambil hal seperti ini? Karena memang hal-hal yang bersifat empirik memang sebaiknya memang dilakukan seperti itu. Oke. Karena bisa jadi ada beberapa pilkada gubernur, bupati dan wakil gubernur mungkin juga sedang berproses di Mahkamah Konstitusi dan gubernurnya belum bisa dilantik juga. Oke. Nah, sehingga tentu pertanyaan jika menunggu gubernurnya selesai, sengketanya bagaimana dengan kabupaten kota? Itu secara empirik kita coba menganalisis. Tapi saya pikir sebenarnya nggak ada masalah. Pada prinsipnya sebenarnya hakikatnya pelantikannya ini adalah merupakan spirit dari proses penyelenggaraan pilkada serentak. Tapi overall berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada serentak ya, saya sepakat untuk di Jambi khususnya ya. Untuk di Jambi khususnya kita patut apresiasi teman-teman KPU provinsi dan kabupaten kota. Sejauh ini kita pikir sudah mampu memitigasi segala potensi-potensi itu, dan apa yang tergambarkan di sengketa di Mahkamah Konstitusi bukan berarti dalam artian begitu, tapi lebih kepada prinsipnya semuanya berjalan begitu. Sengketa-sengketa yang diajukan suatu representasi bagaimana kemudian negara mengakomodir kebebasan serta mengakomodir kepentingan para pihak untuk mencari ini keadilan di Mahkamah Konstitusi ya, sekalipun di dalam prosesnya kemudian hanya satu yang bisa melewati dismisal gitu. Bisa jadi ya kita belum melihat nanti arah pertimbangan hakim seperti apa, tapi yang jelas Bungo itu memang ambang batas untuk mengajukan gugatan itu ya. Di pasal 158 itu sudah memasuki ketentuan pasal 158 untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Oke. Satu lagi Bang Doni yang menarik itu pasca pelantikan Ya. Secara serentak seluruh kepala daerah yang dilantik itu langsung diboyong ke Magelang. Nah, ingat juga kita cerita menteri ya. Kabinet. Nah, kabinet Ya. juga seperti itu. Setelah pelantikan langsung diboyong. Ya. Nah, kira-kira ini apakah nuansanya masih sama seperti itu atau tujuannya apa kira-kira nih Bang Doni? Ya, saya pikir hal-hal yang baru seperti ini saya pikir perlu untuk dilakukan karena spirit saya katakan tadi ini bisa dikatakan beririsan sebenarnya dengan spirit pilkada serentak. Sebenarnya hal-hal seperti itu pada prinsipnya bertujuan untuk bagaimana kemudian memastikan komitmen, itu satu, memastikan komitmen. Terus yang kedua membangun sebuah harmonisasi kepemimpinan pasca pemilu serentak ya, pemilu dan pilkada serentak, artinya kepemimpinan secara nasional dan daerah secara serentak juga terjadi pergantian periodisasi ya, karena pasti ada juga kepala daerah yang masuk periode untuk berikutnya, artinya bukan pergantian kepemimpinan tapi pergantian periodisasi. Nah, pergantian periodisasi ini secara serentak dari pusat sampai daerah tentu untuk bagaimana negara ini dapat berjalan baik dan berkesinambungan juga. Catatannya tentu adalah adanya juga kesinambungan nih antara pusat dengan daerah. Nah, ekses dari pemilu tentu akan ada karena para partai politik yang kemudian mengusung kepala daerah ini tentu punya kelompok yang juga belum tentu bersejalan dengan konsep pembangunan nasional begitu. Maka dengan spirit ini, kebersamaan ini saya pikir perlu diambil oleh kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto ya, untuk bagaimana memastikan pemerintahan dari pusat sampai daerah ini dengan segala tantangan yang ada hari ini
itu dapat berjalan berkesinambungan. Karena tantangan setelah ini itu luar biasa Pak Desi. Apalagi untuk mewujudkan visi misi presiden, tentu juga tantangannya adalah mewujudkan visi misi kepala daerah yang dengan segala tantangan yang ada, dan kemudian bagaimana menyelaraskan juga dengan visi misi nasional. Itu juga harus sinergi itu ya. disesuaikan. Iya. Visi misi presiden dengan visi misi kepala daerah di Iya. daerah masing-masing. Iya, setidaknya saling berkesinambungan seperti itu. Oke. Oh, menarik sekali nih Bang Doni, Ya. apalagi pergeseran waktu pemilihan presiden kemarin dengan kepala daerah ini kan cuma rentang dalam beberapa bulan. Beberapa bulan. Di tahun yang sama lagi kan? Iya, artinya tensi itu juga mungkin masih ada, Hmm. maka perlu untuk dilakukan itu. Saya pikir itu langkah taktis yang dilakukan oleh pemerintahan pusat hari ini untuk membangun sinergitas itu. Artinya mengajak, ayo nih udah selesai, pertarungannya udah selesai, tapi ayo bagaimana kemudian kita membuat suatu kesinambungan kepemimpinan antara pusat dengan daerah, karena tantangan Indonesia ke depan itu jauh lebih berat lagi. Oke. Nah, sebenarnya kan pelantikan ini kan simbolik untuk memastikan secara hukum bahwa kepala daerah itu resmi menjadi kepala daerah dengan seremonial pelantikan. Nah, substansi lagi yang paling penting adalah setelah mereka dilantik, apa yang mereka mau lakukan. Nah, nanti kita akan bahas dan akan ada pertanyaan berikutnya. Baik. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Pemirsa, kembali bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Bang Doni, ini kita lanjut dari diskusi yang awal tadi. Substansi dari pelantikan ini kan seremonial yang pasca pelantikan mereka sah sebagai kepala daerah terpilih. Nah, yang paling substansi inilah setelah mereka dilantik nih. Nah, kondisi seperti apa sih yang paling ideal untuk kepala daerah terpilih? Karena pada waktu masa pencalonan pasangan calon itu sudah menyerahkan dokumen visi misi mereka sebagai garansi bahwa ini akan mereka lakukan setelah terpilih. Dan infonya nanti kita akan konfirmasi kepada KPU apa tindak lanjut dari dokumen yang diserahkan pada masa pencalonan itu. Tapi setelah dilantik tentunya ada hal yang harus dilakukan oleh kepala daerah terkait dengan janji politik yang dalam konteks visi misi itu mau diapakan, kemudian seperti apa tindak lanjutnya. Silakan Bang Doni. Iya, di sini ada ujinya sebenarnya. Ujian pertama bagi kepala daerah, para kepala daerah yang terpilih. Sejauh mana rasionalitas visi misi yang disampaikan dan ditawarkan kepada publik ini nanti diuji dengan bagaimana menyelaraskan RPJMD dengan visi misi itu. Jika sesuatu visi misi yang tidak rasional, maka akan sulit kemudian untuk diakomodir dalam RPJMD. Nah, dampaknya banyak, Bang Desi. Dampaknya tentu adalah visi misinya itu tidak akan pernah terpenuhi. Nah, sejauh mana kemudian para kepala daerah, calon kepala daerah dulunya atau bakal calon kepala daerah dulunya itu dalam menyusun visi misi melihat rasionalitas visi misinya tersebut. Ada yang mengatakan jika visi misi terlalu melangit misalnya ya, oke, sebagai suatu tawaran jualan politik sah-sah saja. Tapi sejauh mana kemudian dia mampu diwujudkan secara konkret di dalam pembangunan daerah dengan segala kita bahas tadi, dengan segala tantangan pemerintahan negara ke depan gitu ya. Nah, visi misi ini sejauh mana kemudian dia rasional. Terus yang kedua, sejauh mana kemudian visi misi ini kemudian dituangkan di dalam RPJMD ini ke depan. Itu di samping juga bisa berjalan, juga rasional dalam aspek anggaran kemudiannya gitu ya. Kesiapan anggaran, kesinambungan dengan pendapatan daerah dan sebagainya, dan juga tentu dengan kebutuhan masyarakat secara lebih luas gitu. Karena boleh saja begini Bang Desi ya, bahwa selama ini mungkin ya di beberapa tempat mungkin visi dan misi itu tidak terlalu menjadi acuan bagi masyarakat untuk hari ini belum menjadi acuan utama kenapa masyarakat memilih. Karena di dalam beberapa analis yang dilakukan oleh analisis yang dilakukan oleh analis politik, pemilih kita itu cenderung pemilih figural begitu, lebih memilih karena figurnya gitu ya, karena kedekatannya. Tapi jarang yang karena memang visi misi. Nah, jika ini tidak bisa disinambungkan di dalam RPJMD yang kemudian nanti dituangkan dalam Renstra dan kemudian dia menjadi bahan di dalam acuan dalam penyusunan musrembang misalnya sampai ke bawah, tentu ini jadi pertanyaan apakah visi misi ini kemudian dapat terwujud atau tidak. Nah, maka pertanyaan selama ini seringkali
misalnya 100 hari kepemimpinan, setahun kepemimpinan, dilakukanlah evaluasi terhadap aktualisasi visi misi. Pertanyaannya, apakah visi misinya itu tertuang dengan baik di dalam RPJMD? Kemudian apakah dia terakomodir dengan baik dalam program-program daerah? Nah, jangan-jangan visi misi ini tidak berkesinambungan, Bang Desi. Misalnya begini, ada sebuah program yang sangat bagus luar biasa begitu ya, di dalam misinya sebagai pelaksanaan dari visi tujuan utama begitu. Ternyata dia berbentrokan dengan kesiapan anggaran daerah misalnya, sehingga dia tidak bisa dilaksanakan. Nah, pertanyaan bukan visi atau misinya dan programnya yang tidak terlaksana. Memang visi dan misi dan programnya itu memang tidak rasional. Nah, saya katakan ini sebenarnya ujian awalnya. Sejauh mana visi misi serta program yang kemudian ditawarkan pada masa kampanye itu rasional begitu, dan kemudian bisa dirasionalisasikan di dalam program-program pembangunan daerah. Nah, itu masih menjadi tanda tanya kita hari ini. Nah, bagaimana apalagi dengan perkembangan kita yang kita ikuti belakangan ini dengan efisiensi anggaran dan sebagainya. Tentu ini bukan berarti, catatan Bang Desi yang harus kita letakkan garis bawahnya adalah bukan berarti dengan segala tantangan yang ada kemudian visi misi itu kemudian harus disampaikan, tidak. Tapi sejauh mana kemudian penyusunan rencana pembangunannya itu dengan tetap mengacu kepada visi dan misi serta program calon terpilih begitu ya, itu tetap mampu dirasionalkan melalui kondisi yang ada. Nah, itu kemudian menjadi tugas sendiri bagi kepala daerah yang terpilih, bagi lembaga legislatif yang kemudian menjadi bagian dari pemerintahan daerah itu untuk mewujudkan itu. Jadi bisa jadi, saya katakan tadi bukan visi misi serta program tidak tercapai, bisa jadi memang ada mungkin yang tidak rasional dengan itu. Salah satunya anggaran misalnya, dan banyak hal-hal lain, atau mungkin tidak bersesuaian dengan kebutuhan masyarakat saat itu. Di saat kita memberi memberi sesuatu yang tidak pada masanya dan pada tempatnya. Bisa jadi seperti itu. Nah, mumpung cerita visi misi nih ke Bang Parmin. Pada waktu masa pencalonan, pasangan calon itu sudah membuat dokumen visi misi. Ya, benar. Dan menjadi syarat pencalonan. Ya. Ketika tidak ada naskah itu berarti mereka tidak melengkapi persyaratan. Nah, apakah itu kemarin sudah semuanya menyerahkan? Kemudian terakhir ini apa perkembangan dari dokumen yang diserahkan oleh kepala daerah itu dengan kondisi menyambut pelantikan nih, Bang Parmin? Ya, baik Bang. Ini terkait dengan naskah visi misi ya, memang itu salah satu syarat calon ya. Syarat pencalonan itu adalah adanya naskah visi misi dari pasangan calon. Dan itu juga visi misinya juga nggak bisa sembarangan, dia harus menyesuaikan dengan RPJMD dari provinsinya. Jadi mereka sebelum menyusun itu berkoordinasi dengan Bapedanya dulu. Jadi memang ini biar jangan ada yang nggak nyambung. Kalau dia bikin sendiri nggak menyesuaikan dengan Bapeda pasti nggak nyambung itu. Ya, arahnya ke kiri satu ke kanan kita. Masuk dengan RPJM nasional. Ya, dan itu sudah kita cek ya, memang sudah pintakan untuk Bapeda memastikan itu. Alhamdulillah dua pasangan calon Gubernur Wakil Gubernur Jambi itu semuanya sudah menyesuaikan. Khusus untuk yang pasangan calon terpilih Pak Dr. Al Haris bersama Pak Abdullah Sani. Sudah ada tanggal 6 Februari lalu Bapeda Provinsi Jambi menyurati kita meminta naskah itu. Ini kan konteksnya berarti mau menyesuaikan terkait dengan program kerja dia, mungkin membahas anggaran dan lain sebagainya. Maka sudah kita sampaikan dokumen itu. Karena memang dokumen ini menjadi dokumen penting ya. Karena ini adalah janji politik dari pasangan calon. Visi besarnya apa, misinya apa, programnya apa. Ini nanti akan ditagih oleh masyarakat karena ini yang dibawa kemana-mana. Dalam debat ini yang dibahas, dikupas. Dalam dia turun ke bawah kampanye ini yang disampaikan kepada masyarakat. Tentu ini akan menjadi sama-sama kita lihat nanti. Visi misi ini kan ada, nanti kita cek apakah benar-benar terlaksana. Walaupun betul kata Bang Doni tadi posisinya implementasinya kadang-kadang nggak mudah juga. Karena situasi anggaran yang adanya impres tadi itu ada penghematan segala macam ini menjadi sebuah kendala. Tapi mungkin ini akan ada sinkronisasi ya. Saya pikir retreat di Magelang itu mungkin salah satunya itu menyinkronkan program Astacitanya Presiden dengan seluruh kepala daerah. Karena kan nggak mungkin tanpa didukung. Karena yang punya massa, yang punya rakyat ini di bawah sebenarnya kabupaten kota yang langsung. Yang punya penduduk itu ya kabupaten kota. Maka menjadi penting untuk menyesuaikan itu, Bang. Jadi sudah kita serahkan dokumennya kepada Bapeda. Tindak lanjut nanti ya itu adalah wilayah dari Pemda sendiri. Ya, siap, Bang. Oke, baik. Kembali ke Bang Doni lagi nih. Bang, ternyata pengawalan visi misi pasangan calon itu sudah dilakukan dari awal, dari proses pencalonan lagi. Dijadikan syarat pencalonan, kemudian pasca penetapan calon terpilih, Bapeda sudah langsung menindaklanjuti memastikan bahwa naskah
visi misi itu memang yang diserahkan pada masa pencalonan. Ya. Artinya tidak ada dokumen lain yang dipedomani selain pada dokumen yang. Betul. Nah, artinya di sini bahwa kepala daerah itu harus berkomitmen dengan visi misi yang disusunnya tadi. Ya. Nah, apakah menurut Bang Doni ini menjadi sesuatu yang positif untuk kesinambungan pembangunan jangka panjang? Karena kan 5 tahun yang menjadi masa jabatan kepala daerah itu kan menjadi RPJM, Ya. pembangunan jangka menengah. Ya. Nah, kan ada lagi yang 25 tahun untuk jangka panjang. Ya. Nah, apakah ini sebuah upaya yang sinergi Ya. dengan menjaga pembangunan secara berkelanjutan untuk masa 25 tahun itu tadi? Ya. Gimana, Bang? Ya, baik. Ini juga kita bicarain dulu, Bang. Kita bicara visi misi, tapi ada hal lain sebenarnya yang sebenarnya sangat berkaitan dengan ini di dalam penyusunan visi misi ya. Nah, tentu hal ini sangat penting. Kenapa kemudian visi misi kemudian harus memang berkesinambungan dengan rencana pembangunan gitu, jangka menengah, jangka panjang begitu ya. Itu kenapa menjadi penting sehingga karena tujuan arah pembangunan itu mesti jelas. Ya, artinya genealogi pembangunan di dalam suatu era kepemimpinan itu penting untuk dilakukan. Apa yang kemudian menjadi prioritas begitu, apa yang kemudian menjadi target-target jangka panjang yang kemudian harus diterapkan begitu. Itu sangat penting dan tentu tidak hanya berbicara apakah ini positif dan saya pikir memang harus dilakukan agar pemerintahan itu memiliki arah. Nah, tapi ada satu hal yang mungkin perlu kemudian kita berbicara dalam konteks ke depan, tapi kita mudah-mudahan juga di dalam visi misi para kepala daerah yang terpilih ini juga sudah memuat hal-hal yang begitu. Artinya gini, perlu sebuah konteks visi misi yang jika Abang tadi kemudian mengaitkan dengan konteks jangka panjang ya, perlu sebuah visi misi yang kemudian juga berpikirkan hal-hal yang bersinambungan. Jangan istilah kebijakan tusuk sate itu ada. Ganti kepemimpinan ini mangkrak, ganti lagi ini nggak selesai. Karena ada tidak semua program itu bisa selesai dalam 5 tahun. Ada beberapa program-program yang kemudian sebenarnya harus jangka panjang. Gitu. Nah, sejauh mana kemudian visi misi yang dulu disusun oleh para kepala daerah kita yang terpilih hari ini itu juga mempertimbangkan aspek-aspek jangka panjang yang sudah berjalan. Gitu. Nah, kita tidak menginginkan berganti periodisasi kepemimpinan, apalagi berganti kepemimpinan. Ya. Itu lahir konsep baru yang belum selesai gitu ya. Dan kemudian berganti lagi dan akhirnya makin banyak program-program yang dulu ditawarkan sehingga mangkrak. Apalagi sudah berjalan dan kemudian dihentikan. Artinya itu perlu untuk dipertimbangkan di kemudian hari. Dan kita berharap para kepala daerah terpilih ini sudah memikirkan hal tersebut, Bang. Artinya begini, Bang. Bisa jadi dalam pilkada lalu ada yang sudah berhasil mengalahkan petahana misalnya. Tetapi apapun itu, Bang, mungkin ya, dan saya meyakini pasti ada program-program jangka panjang ataupun sebenarnya jangka menengah yang belum selesai, yang sebenarnya positif bagi rakyat. Saya pikir masyarakat begitu berbicara tentang kesejahteraan rakyat seperti itu. Tapi karena berganti kepemimpinan hanya karena ada ego sektoral sendiri, akhirnya karena kebijakan itu punya situ udah kita nggak usah pakai. Tapi itu juga harus dipertimbangkan, Bang. Sehingga disitulah kita banyak melihat kebijakan-kebijakan yang mangkrak, ya program-program yang tidak berjalan dengan berkesinambungan dan itu harus dilakukan. Artinya begini, berbicara kesinambungan pembangunan di dalam penyusunan sebuah visi misi juga di samping menyesuaikan dengan hal-hal yang bersifat rasional tadi, juga harus mampu melihat kepada kesinambungan program ini. Tidak semua program itu diselesaikan dalam jangka menengah, apalagi jangka pendek gitu. Karena akan ada yang bersifat jangka panjang, apalagi berbicara Indonesia Emas 2045 gitu. Program-program ini jangan menjadi sebuah kebijakan yang sering kita sebut tadi, istilah kebijakan tusuk sate, berganti kita ganti gitu. Akhirnya tidak ada kemudian yang kemudian tercapai. Harusnya memang di dalam penyusunan sebuah visi misi ataupun berbicara orientasi negara dan daerah ke depan, kita sudah punya roadmap yang jauh lebih daripada itu, Bang. Saya sepakat kita tidak hanya berbicara tentang jangka menengah saja, kita harus berbicara jangka panjang gitu. Jambi misalnya, kita berbicara 20 tahun ke depan, Jambi ingin apa? Nah, sudahkah kita membahas hal tersebut gitu? Yang mana dalam artian siapapun kemudian yang akan memimpin Jambi misalnya, atau kabupaten kota di provinsi Jambi, siapapun yang akan terpilih nantinya, tujuannya itu misalnya 20 tahun ke depan, tentu dengan program yang berbeda-beda mungkin, tetapi mempunyai visi yang sama gitu. Artinya tidak, perbedaan visi itu bukan pertarungan sebenarnya, bukan sesuatu yang hebat saling berseberangan visi gitu. Program boleh saja berbeda, tetapi visi yang utama, satu tujuan utama yang besar, saya pikir tidak menjadi persoalan. Justru menunjukkan ada komitmen terhadap kesinambungan pembangunan. Nah, kita tidak menginginkan itu, Bang. Politik kebijakan tusuk sate itu tidak menginginkan tusuk dan kemudian dimakan begitu.
Itu tidak kita inginkan seperti itu. Oke, Bang Doni. Yang jelas sudah dikawal dari awal Ya. bahwa visi misi ini bukan bisa disusun seenaknya. Ya. Apalagi tentunya bahwa kepala daerah itu waktu mereka menyusun visi misi nggak mungkin nggak melalui kajian, nggak mungkin nggak ada tim ahli yang menyusun. Ya. Nah, pasti ini sudah melalui kajian-kajian dan juga pendapat-pendapat ahli sehingga itu mereka menyatakan dengan berani bahwa itu adalah visi misi mereka. Ya, tapi dengan catatan tadi, Bang, kajian memang dilakukan. Ya. Tetapi apakah ego sektoral yang kemudian dibawa gitu? Wah, ini egonya petahana, ini programnya petahana ini, nggak Ya. visinya petahana ini nggak bagus ini. Nah, Tapi kalau nggak salah ada di regulasi itu ada visi misi pasangan calon yang mau mengajukan diri itu, Ya. itu harus menyesuaikan dengan RPJMD. Nah, itu harus dipandu dilakukan. juga itu. Tinggal lagi tajam apa enggak tajam visinya nih dalam Ya. pencapaian tujuan itu tadi. Ya, ya. Oke, masih berlanjut nih Bang Doni. Ya. Karena ada pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Pemirsa kembali bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Sebelum ke Bang Doni, ke Bang Parmin dulu nih. Bang Parmin, kan tahapan pilkada udah rampung. Siap. Hasil pun sudah diserahkan kepada DPRD masing-masing. Nah, kita kan ada tingkatan ad hoc nih di penyelenggara pemilu, mulai dari KPPS, PPS, PPK. Ya. Nah, ini tingkat ad hoc. Apakah masa jabatan mereka tuh masih ada atau sudah selesai? Terus ini gimana? Apa dibiarkan berakhir dengan sendirinya? Dadah, udah selesai misalnya kan? Atau gimana nih, Bang Parmin? Ya, baik. Terima kasih Bang Desi. Ya memang penyelenggara pemilu ini kan ada yang sifatnya tetap dan ad hoc ya. Ad hoc itu berarti temporary, sementara. Khusus penyelenggara pilkada di tingkat kecamatan, desa kelurahan, dan TPS itu adalah ad hoc. Khusus KPPS itu masa kerjanya hanya 1 bulan. Jadi di Desember itu sudah habis dia. Sudah habis. Kemudian untuk yang PPKPPS itu 8 bulan ya. Sejak tahapan dimulai itu berarti berakhirnya kemarin di akhir Januari. Sudah habis juga posisinya. Yang jelas hak-haknya sudah kita sampaikan. Mereka juga menyampaikan kewajiban-kewajibannya, laporan penyelenggaraan, laporan keuangan dan sebagainya. Kemudian bagi mereka yang terkena kecelakaan sudah kita fasilitasi. Bagi yang mereka yang ikut mendaftar BPJS maka diberikan santunannya. Bagi yang tidak kita punya uang santunan dan itu kita sudah serahkan juga kemarin posisinya. Karena dia berasal dari masyarakat, tentu mereka kembali ke masyarakat. Tetapi kita berikan piagam penghargaan atas jasa-jasa mereka. Tanpa adanya penyelenggara tentu pilkada serentak yang sukses ini tidak akan bisa dilaksanakan. Ada peranan dia di tingkat kecamatan, tingkat desa kelurahan, tingkat TPS, bahkan Pantarli yang mendaftarkan pemilih kemarin. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak juga kepada rekan-rekan jajaran penyelenggara ad hoc ya, baik di tingkat kecamatan, desa kelurahan, di TPS maupun Pantarli atas jasa dan peranannya. Karena tanpa mereka kami bukan apa-apa. Tanpa mereka tidak akan mungkin pilkada sukses hingga nanti tanggal 20 dilantik pasangan calon kepala daerah terpilih. Ya, karena ada statement lucu nih. Mungkin lucu lah ya. Penyelenggara pemilu itu dibenci yang kalah, dilupakan yang menang katanya. Ya. Kalau istilahnya kayak PLKB Bang ya. Oke, terima kasih Bang Parmin. Terima kasih. Bang Doni, kondisi ideal seperti apa nih Bang? Kan visi misi sudah dipaparkan, sudah diserahkan, kemudian akan ditindaklanjuti dengan RPJMD nantinya. Dan pada masa kampanye yang lalu kan sangat menggebu-gebu nih, pasangan calon meyakinkan bahwa program dialah yang terbaik. Nah, setelah pelantikan kondisi seperti apa sih yang diharapkan sehingga pembangunan ini kan ada dengan istilah program 100 hari. Nah, kemudian seperti apa lagi sehingga pilkada itu memang proses penyeleksian calon pemimpin, tapi substansinya adalah melanjutkan pembangunan. Ya, tentu ini bukan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih saja, Bang Desi. Ya. Bahwa di saat semua ini kontestasi ini selesai, semua kembali ke ranahnya masing-masing, sama seperti penyelenggara pemilu ad hoc tadi. Artinya begini, program visi misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini tentu juga harus mendapatkan dukungan support dari legislatif misalnya. Nah, sejauh mana kemudian komitmen yang sama juga berada di legislatif. Nah, jangan sampai justru karena efek dari pemilu
bahkan efek koalisi pilkada membuat program-program ini kemudian juga menjadi mandek. Ya, melalui banyak hal lah secara politis yang kemudian berjalan di legislatif sendiri. Dan tentu juga rakyat, Bang, masyarakat dalam hal ini juga perlu untuk mendukung itu. Nah, kalau pertanyaannya seperti apa, ya, tidak bisa juga dengan bahasa wait and see gitu. Dan memang semua harus mendorong ini semua, mulai dari rakyat, masyarakat dalam hal ini kemudian harus mensupport kepemimpinan yang baru. Ya, karena kontestasi sudah selesai gitu. Apapun pilihan Anda, yang terpilih itu adalah kepala daerah kita bersama, begitu dah. Begitu juga legislatif begitu. Bahwa fungsi checks and balance itu bukan bermakna membenturkan program eksekutif dengan kewenangan yang ada di legislatif, anggaran misalnya. Tapi sejauh mana kemudian program-program itu bisa dipoles, dirasionalisasi, dan kemudian dikombin sehingga dia bisa berjalan dengan baik. Artinya tidak bisa ini menjadi tanggung jawab dari kepala dan wakil kepala daerah terpilih saja, sekalipun fungsi pengawasan dan monitoring itu kan ada di legislatif ya. Fungsi pengawasan ini bukan bermakna seperti pengawas yang kemudian menunggu kapan ini salah, tetapi juga dalam konteks pengawasan bagaimana membuat program-program ini dapat berjalan dengan baik. Nah, dengan kewenangan-kewenangan lain yang ada pada lembaga legislatif, misalnya kewenangan anggaran yang memang harus mampu disesuaikan juga dengan kondisi hari ini, dengan kebutuhan pencapaian visi misi serta program, dan tentu endingnya adalah bagaimana terwujudnya kesejahteraan umum tadi. Nah, kalau kita tarik secara konsep filosofis begitu, teori utilitarianisme itu, keberhasilan sebuah kepemimpinan, efektifnya sebuah program, ya, terwujudnya visi dan misi, itu sejauh mana itu semua mampu menciptakan kebahagiaan secara lebih luas. Nah, artinya bukan hanya dia berjalan, tetapi juga semua orang merasa happy dengan segala sesuatu itu. Itu pandangan para penganut utilitarianisme. Ya, karena memang dalam undang-undang itu bahwa pemerintahan itu terdiri dari kepala daerah dan kalau dari daerah kepala daerah dan legislatif. Ya, artinya tidak bisa berjalan sendiri juga. Ya, betul. Ya, itu berarti kan kalau dulu kan ada LKPJ, laporan keterangan pertanggungjawaban. DPR boleh menolak. Nah, sekarang nggak lagi, dia cuma menerima keterangan. Karena memang satu bagian, toh anggaran mereka yang sahkan. Nah, memang ada fungsi kontrol situ sebagai pengawas, budgeting sama legislasi. Tapi lebih kepada bagaimana kemudian kita mensukseskan itu sebenarnya. Iya, oke. Mungkin karena keterbatasan waktu juga, Bang Doni, Bang Parmin, kita juga butuh closing statement terkait dengan diskusi kita pada hari ini, bahwa kepala daerah terpilih itu melalui proses politik yang dalam hal ini langsung dipilih oleh rakyat yang diselenggarakan oleh KPU. Kemudian ada proses pelantikan sebagai proses seremonial yang menyatakan mereka itu adalah resmi sebagai kepala daerah terpilih. Dan yang paling penting adalah pasca pelantikan ada 5 tahun masa jabatan yang mengikuti kewenangan mereka, dan tentunya itu adalah prinsipnya adalah menjaga keberlanjutan proses pembangunan. Oke, silakan mungkin Bang Doni dulu untuk closing statement. Ada dua hal singkat saja, Bang Rizky. Pertama, bahwa kita mengucapkan selamat ya kepada kepala daerah yang sudah menunggu, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sudah menunggu, hanya tinggal menunggu pelantikan saja. Yang kedua adalah tentu semua pilkada telah selesai. Semua pihak kemudian harus dapat mendukung bersama-sama pencapaian visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Karena apapun dan siapapun kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dan apapun visi dan misinya, endingnya pasti sama, mewujudkan kesejahteraan rakyat tadi. Kembali ke yang saya bilang tadi, bagaimana kemudian kita bisa menciptakan kebahagiaan bersama, yang dalam hal ini tentu juga harus didukung bersama-sama melalui kebijakan dan juga dukungan yang berkesinambungan. Itu mungkin Bang Desi. Terima kasih Bang Doni. Mudah-mudahan ini menjadi informasi penting bagi pemirsa dan jadi penyambung lidah juga dan jadi pemersatu juga. Bang Parmin, silakan. Terima kasih, Bang. Jadi begini, pasca pelantikan nanti ya 20 Februari hari Kamis ya. Tentu kontestasi selesai menurut saya. Kita semua, baik kami penyelenggara, masyarakat, ya semua pihak lah sudah harus sama-sama mendukung lagi gubernur dan wakil gubernur Jambi, bupati dan wakil bupati kabupaten kota, kabupaten maupun wali kota dan wakil wali kota kabupaten kota ya di Provinsi Jambi ini. Silakan ya, inilah yang sudah selesai kontestasi. Maka kita harus sama-sama dukung. Bagaimana cara dukung? Ya kita sama-sama mungkin mengawasinya, ikut memberikan peranan kita sesuai dengan kerja kita masing-masing, sehingga nantinya program pembangunan ini bisa berjalan dan bisa mensejahterakan masyarakat. Saya pikir yang kedua, kami setelah ini kami akan lakukan evaluasi. Tentu evaluasi ini akan menjadi bahan kami
bahkan bagi KPU ke depannya untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Oke. Tentu kita bohong juga kalau tidak ada yang kurang gitu ya. Ya. Nah, tetapi ini yang kita catat, kita serahkan nanti, kita menjadi catatan baik kita ke depan sehingga dalam prosesnya ke depan menjadi lebih baik lagi dari ini. Oke. Itu aja Bang, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Parmin, Bang Doni yang sudah hadir di orasi ya. Dan kita tahu persis bahwa kepala daerah terpilih sekarang sudah berada di Jakarta. Ya. Sudah mengikuti rangkaian persiapan pelantikan yang diawali dengan medical check up ya, general check up kepada mereka, kemudian ada rangkaian-rangkaian persiapan lainnya. Karena informasinya pasca pelantikan itu nggak balik lagi. Jadi langsung Tidak dikumpulkan di langsung satu tempat ya, tidak langsung balik. Maksudnya tidak balik lagi ya. Tidak langsung balik ya. Kacau juga ya. Tidak langsung Jadi balik. pasca pelantikan seremonial tadi oleh presiden, mereka langsung dikumpulkan dan langsung dibawa ke Magelang. Kabar-kabarnya pakai Hercules ya Bang ya. Biar merasakan bagaimana perjuangan itu tadi. Tapi apapun itu presiden akan mengupayakan bahwa visi misi yang tertuang dalam RPJM nasional itu harus sinergi dengan visi misi yang ada di kabupaten kota ya, ataupun provinsi untuk di RPJMD-nya masing-masing. Terima kasih sekali lagi Bang Doni, Bang Parmin, sehat selalu dan selamat beraktivitas dengan kewenangannya masing-masing. Pemirsa, pelantikan tinggal hitung hari 17, 18, 19, 20. Berarti sudah sangat dekat. Tentunya ending dari sebuah kontestasi politik akan muncul kepala daerah terpilih dan dilantik. Dan itu sebagai bukti bahwa mereka legitimasinya kuat, bahwa mereka itu adalah hasil dari sebuah proses politik yang langsung dipilih oleh rakyat. Nah, yang paling dahsyat lagi adalah proses pelantikan serentak yang selama ini belum pernah ada dalam negara Republik Indonesia, yang dulu sangat parsial. Bahkan dalam 1 tahun itu 5 kali atau 4 kali kita pemilihan ya, setiap bulan setiap tahun ada pelantikan, setiap tahun ada pelantikan, dan fenomena ini sudah berubah dengan adanya pelantikan serentak. Tentunya ini menjadi semangat yang tidak kalah pentingnya dengan pelaksanaan pilkadanya yang serentak. Tentu pelantikannya juga dilaksanakan serentak, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah sinergisitas yang kompak, kuat, sehingga Indonesia ini bisa menjadi maju ke depannya. Dan ini adalah tujuan yang akan dicapai oleh pemerintahan yang terpilih hari ini. Karena pemilu pilpres, pemilu legislatif dengan pemilihan kepala daerah itu rentangnya sangat singkat dan dalam 1 tahun yang sama. Mudah-mudahan Indonesia lebih maju ke depan. Pemirsa, terima kasih tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.